Oke, nah sekarang kita coba bahas soal lanjutan untuk persiapan ujian di matematika wajib ya. Nah, soal yang pertama, tulislah pasangan garis dalam ruang kubus ABCD EFGH yang saling sejajar, berpotongan dan bersilangan. Nah, jadi pertama kita coba gambar dulu segitiga ya kan, kubus ya. Nah, di sini kita gambar. Oke, ini kita anggap seperti ini ya. Nah, disinilah A, oke, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi yang pertama misalnya, jadi yang sejajar itu, ya kan, yang sejajar contoh AB itu sejajar dengan EF, ya kan? Kemudian dengan GH, nah itu jadi sejajar. AB sejajar dengan GH dan CD itu ya. Nah, misalnya lagi yang sejajar contoh BC, ya kan? BC sejajar dengan AD, kemudian dengan FG, kemudian dengan EH gitu. Nah, itu untuk BC ya. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat lagi AD EH ya kan, BC AD kemudian EH FG ya kan. Nah, itu. Kalau kita lihat misalnya contoh AB CD tadi sudah, kalau misalnya yang di sini mungkin ada lagi ya contoh. Kalau ada garis di sini, tambah misalnya garis kan BG itu sejajar dengan AH gitu. Ya bisa. Itulah yang saling sejajar. Kemudian dari sini ada namanya berpotongan. Berpotongan. Nah, berpotongan itu berarti ingat ada selalu dipotong. Jadi contoh AB itu berpotongan dengan mana? Dengan AD sama BC gitu. Jadi ada penyatu antara hurufnya gitu ya. Jadi satu huruf sama. Kemudian EH misalnya. EH itu berpotongan dengan EF. Kemudian dengan GH gitu ya. Kemudian lagi misalnya contoh BF berpotongan dengan BF ya, dengan BA, dengan AB, dengan BC, kemudian dengan FG, kemudian dengan FE gitu ya. Nah, kalau AB tadi sudah kita buatkan, nah itu contoh berpotongan. Jadi kalau berpotongan ada satu titik potong yang sama, ada satu titik. Nah, kalau bersilangan misalnya bersilangan itu misalnya contoh kan AB itu bersilangan dengan CG misalnya CG DH itu bersilangan AB ya. Nah, itu. Kemudian lagi contoh yang lain BC misalnya bersilangan, kalau BC bersilangan dengan DH ya kan, dengan DH, kemudian lagi dengan DH dengan AE lagi ya. Nah, kemudian lagi BC dengan GH juga termasuk, kemudian dengan EF juga. Nah, ini juga kita di AB misalnya dengan FG juga bisa, dengan EH juga bisa gitu. Nah, itu contoh ya. Kalau CD bersilangan dengan mana? BF ya kan, bersilangan dengan BF, kemudian AE gitu, kemudian
FG dan EH, FG dan EH gitu. Nah, itu contoh-contoh yang bersilangan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini diketahui kubus ABC juga dengan panjang rusuk. Nah, coba kita buat. Nah, ini misalnya kubus ya. Seperti ini. Nah, kita satukan. Nah, di sini kita buat A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Jadi yang ditanya itu jarak antara titik D, nah ini D, dengan AG, nah ini. Dengan AG gitu. Jadi yang ditanya itu jaraknya. Nah, berarti jaraknya dari sini kemari berarti harus kita tarik ke sini tegak lurus misalnya gitu. Kita misalkanlah DX gitu. Jadi kalau kemudian kita gambarkan aja di ini. Ini kita hubungkan. Jadi segitiga nampak kan? Jadi di sini segitiganya itu misalnya. Jadi yang nampak adalah kita hubungkan ini, gitu kan? Jadi berarti segitiga yang terbentuk adalah ini AG gitu. Kemudian di sini seperti ini. Kemudian di sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita buatlah A. Di sini G, di sini adalah D. Jadi jarak yang diminta itu ya misalnya kemari. Nah, berarti ini siku-siku kan. Nah, panjang dari AG sudah kita ketahui, berarti AG itu kan diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Kemudian panjang DG itu adalah 6 akar 2. Panjang dari D 6 gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan jarak dari G. Berarti kalau kita misalkan di sini alfa, coba ya kita buat. Berarti cos alfa sama dengan DG kuadrat plus GA kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat per 2 DG kali GA gitu ya. Nah, coba kita buat. Berarti di sini cos alfa kan. Cos alfa. Oke, DG berarti ini 6 akar 2 kuadrat plus 6 akar 3 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat per 2 kali 6 akar 2 kali 6 akar 3 gitu ya. Oke, berarti ini jadinya 72 plus 108 dikurang 36 per 2 kali 36 akar 6. Nah, 72 berarti 36 144 ya kan. Per 72 akar 6. Jadi kalau kita bagi berarti 2 per akar 6 atau 1/3 akar 6 ya. 1/3 akar 6. Iya. Nah, jadi seperti karena itulah jadinya cos. Nah, untuk mencari DX maka gini caranya. DX adalah DG, nah miringnya kali dengan sinus alfa gitu. Jadi yang ada kan cosnya. Jadi untuk mencari sinusnya kamu tinggal buat segitiga di sini alfa. Cos itu sama kan, akar 6 di sini 3 gitu. Jadi cari miring, cari depan kan jadi akar 9 dikurang akar 6 kuadrat. Jadi akar 3. Nah, sehingga sinus alfanya DG-nya tadi berarti 6 akar 2 kan. Sinus alfanya demi berarti akar 3 per 3. Jadi ini kita coret berarti 2 akar 6. Itulah dia dalam menentukan jarak titik. Jadi kita fokus ke segitiga sembarang. Jadi kita gunakan aturan cos ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal mengenai kuartil.
Jadi pertama dalam kuartil tunggal kita harus urutkan dulu. Kita urutkan dari yang terkecil, berarti 4, 5, 5, 6, 6, 7 3 kali, kemudian 8, ya kan. Nah, jadi Q1, nah pertama sekali kita tentukan dulu Q2-nya gitu. Q2 berarti ingat data ke N tambah 1, berarti data ke N tambah 1 bagi 2 gitu. Tidak data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 9 tambah 1 per 2, berarti data ke 10 bagi 2, berarti data ke 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti data ke 5 itu apa? 6. Nah, jadi di sini dia. Nah, itu ya. Itu Q2. Sedangkan untuk Q1 bisa kita lihat di sini. Inilah Q1, ini Q3 ya. Berarti Q1 adalah 5 plus 5 bagi 2 berarti 5. Sedangkan Q3 apa? 7 plus 7 bagi 2 berarti 7. Nah, itu untuk kuartil ya. Nah, berikutnya nih, Dito mendapatkan nilai matematika sebagai berikut: 55, 70, 85, 90. Berapakah nilai tes kelima yang harus diperoleh supaya nilai ratanya menjadi 75? Jadi ada di sini rata-rata kelima ya. Jadi rata-ratanya katanya menjadi 75. Rata-rata adalah jumlahnya kan 55 tambah 70 tambah 85 tambah 90 plus X bagi 5. Jadi 125, berarti 175 tambah 125. Maka hasilnya adalah 300 ya. Nah, 300 dibagi 5 dapatlah dia 60. Jadi nilai dari ini salah nih. Aduh, hampir salah kan. Berarti ini katanya 75 ya. Sama dengan ini jadi 300 plus X dibagi 5. Nah, ini kita kali silang. 75 berarti 5. 3 kali 7 35. 35 berarti 375 sama dengan 300 plus X. Berarti X sama dengan 375 dikurang 300. Hasilnya adalah 75. Jadi nilainya yang kelima itu adalah 75 ya. Nah, jadi kita gunakan konsep rata-rata. Oke, yang nomor 5 kita lihat. Ditanya rata-rata, maka pertama adalah kamu mencari yang namanya FK dulu kan. Rata-rata ya, XI. 7 tambah 9 bagi 2 berarti 16 bagi 2 8. Kemudian di sini 11. Kemudian di sini tambah 3 14. Kemudian di sini 17, kemudian 20 gitu. Jadi FI kali XI. Nah, 8 kali 8 64, 55, 684 ya. 49, 7, 119, 80 gitu. Jadi ingat rata-rata kan rumusnya apa? Sigma FI kali XI per sigma F. Nah, ini mulai 1 sampai N. Ya kan? Nah, berarti berapa? 64 kita jumlahkan ya kan. 64 plus 55 plus 84 plus 119 plus 80 gitu. Maka hasilnya adalah 402. Itu ibaratkan seperti itu ya. Kemudian kita bagi dengan sigmanya ini 13, 19, 26, 30. Jadi bagi 30. Hasilnya adalah 13,4 gitu. Nah, itulah dia untuk yang namanya rata-rata. Nah, jadi boleh kita kalikan tadi contoh 6 kali 14 gitu ya. 84 gitu. 17 dikali 7. 109. Jadi jawabannya adalah 13,4. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami ya.